Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan ada solusi jangka pendek yang bisa dilakukan segera. Pertama, mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Jadi problem dari jalur tambang itu kan dua, satu kecelakaan di siang hari, dua bikin macet. Dari laporan kecelakaan sudah turun karena kan siang dilarang. Jadi setengah masalah sebenarnya sudah menurun, kata Ridwan seusai rapat pimpinan khusus di Gedung Sate, Senin 18 November 2019. Diketahui kecelakaan di jalur tersebut umumnya terjadi karena truk tambang beroperasi pada siang hari, beririsan dengan kegiatan orang ke sekolah, ke pasar, dan lain-lain. Karena dilakukan pembatasan, kecelakaan turun. Tapi menunggu jam tayang, mereka parkir di pinggir jalan sehingga mereka menimbulkan masalah kemacetan. Jalan menyempit setengahnya, ujar Ridwan. Untuk itu, dalam rapat tersebut muncul gagasan agar parkir truk didata. Solusinya sedang diperintahkan agar pemilik tambang memiliki lahan parkir sendiri. Jadi parkirlah di tambang masing-masing sebelum jam tayang. Jangan parkirnya di jalan umum, katanya. Menurut Emil, opsi lainnya dari Pemprov Jabar adalah mencari lahan yang bisa disewa dengan skala yang cukup luas, sehingga truk-truk tambang tidak lagi parkir di jalan raya tapi parkir di tanah yang dikelola pemerintah. Buat jangka panjangnya, sedang dipersiapkan jalur tambang. Sudah diputuskan jalur dan nilainya sudah diketahui. Sedang dihitung apakah itu bisa menjadi investasi, ucapnya. Opsi pertama yaitu jalan tambang dibiayai swasta, kemudian pihak swasta pemilik jalan dapat mengutip truk yang lewat. Sedangkan hasil kutipannya dipakai buat membayar ke bank sehingga tidak perlu menggunakan APBD. Opsi kedua, kalau swasta tidak bisa memungkinkan baru kita hitung APBD masuk. Jadi berita baiknya jalan tambang jalan terus sedang dikaji. Ada dua pilihan oleh swasta atau APBD, katanya. Seperti diketahui, ratusan pelajar SMA Negeri 1 Parung Panjang, Kabupaten Bogor berunjuk rasa di halaman sekolah mereka. Para siswa menuntut pemerintah Kabupaten Bogor konsisten menerapkan pemberlakuan jam operasional truk. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tangsel AKP lalu Hedwin Anggaran menerangkan, sopir yang melanggar dikenakan sanksi tilang di tempat karena masa sosialisasi yang telah berakhir. Maka mulai hari ini dan seterusnya sanksi tegas akan kami berikan. Dari subuh tadi kita telah menilang 25 angkutan truk, ucap lalu. Untuk pembatasan jam operasional berlaku mulai pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jalan yang dilarang dilintasi kendaraan golongan 1 hingga 5. Jalan Raya Karawaci Legok, Jalan Raya Legok Malang Tengah, Jalan Legok Curug. Tapi itu hanya sebuah jalan keluar yang sedang dikaji. Namun selain itu, kita harus memberikan apresiasi kepada pihak pada awal penerapan jam operasional truk sungguh sangat dipatuhi. Tapi kini di tahun 2021, aturan pembatasan jam operasional mulai ditabrak oleh oknum yang melanggar. Pasalnya beredar video di sosial media hasil rekaman warga merekam adanya truk yang melintas di waktu yang bukan seharusnya. Dengan adanya kejadian seperti ini, warga mulai geram. Selain kesepakatan dan aturan jam operasional dilanggar, warga mengamati di jam-jam tertentulah truk bisa melewati jalan raya Parung Panjang dengan durasi seperti yang sudah disepakati. Warga melihat dan langsung merekam truk yang melintas ini sebagai bukti untuk nantinya diadukan kepada pihak terkait. Warga bingung mengapa truk bisa melintas di waktu antara jam 12 siang dan jam 1 dengan jumlah unit 1-2 sekali jalan, serta jarak antara truk selanjutnya hanya selang beberapa menit saja. Bukankah harusnya steril? Lalu di salah satu video dan hasil jepretan kamera, sebelum melintas ke Parung Panjang, adanya truk berhenti sejenak. Kenapa harus berhenti sejenak? Apakah sopir menanyakan alamat, membeli rokok, atau hanya ingin berhenti untuk beristirahat? Sekali lagi, bukankah harus steril dari truk? Mari kita doakan bersama semoga masalah ini segera selesai karena sudah adanya peraturan yang mengikat dan disepakati. Dan pemerintah setempat juga harus melihat nasib para sopir yang sedang mencari nafkah untuk anak istri. Berikut beberapa video hasil rekaman warga yang dikirimkan ke tim Banana Monkey Channel.
Masih terlihat KR. Gimana ini, gimana? Nggak ada pergerakan sama sekali. Apakah harus turun langsung ke lapangan? Mobil lalu lalang terus yang KR 10